Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, kemarin Anies Baswedan datang di acara Syarikat Islam ya. Milad Syarikat Islam yang ke-117, tidak tanggung-tanggung. Tapi rupanya miladnya itu tanggal 16 Oktober. Jadi dimajukan satu pekan sebelumnya, karena pada tanggal 16 Oktober itu Gubernur DKI sudah pasti tidak bisa kemana-mana, karena dia akan ada acara dengan panitia pelepasan purna tugas Anies ya. Jadi sekarang dimajukan dari 16 Oktober ke 10 Oktober, 9 Oktober ya. Tapi sebenarnya 16 Oktober. Tadi sudah kita dengarkan ya. Nanti akan kita dengarkan pidato Anies Baswedan ya. Dahsyat men. Pengertian dahsyat men itu sebenarnya apa ya? Kalau saya ingin mengatakan pidato Anies itu, sebenarnya kalau dibilang hebat-hebat banget juga enggak juga. Anies jenis orang yang berpidato itu seperti Pak Jimli Asyidiki, yaitu cenderung datar, tidak meledak-ledak ya. Kemudian cenderung bertutur, bercerita dengan bahasa yang terukur ya, dengan bahasa yang enak didengarkan sesungguhnya. Jadi mendengarkan dia bercerita, jadi bukan berorasi sesungguhnya. Jadi gayanya enggak seperti Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ngomong apapun, awal-awal pasti ada yang kenceng gitu ya. Karena memang kemampuan para da'i ini dalam melakukan orasi luar biasa. Habib Bahar juga begitu, pelan-pelan. Tetapi sebagai sebuah standar ya, apa yang dilakukan Anies itu ya, kalau kita mau bandingkan, pasti lebih baik lah dari Presiden Jokowi ya. Kalau kita mau frankly speaking, kenapa? Ya tadi saya katakan, ini kan soal bukan ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi. Kemampuan literasi Anies tentu jauh lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi, karena latar belakang pendidikan juga. Ya, Anies kita tahu bahwa selain dia tamat dari S1 UGM, dia juga menyelesaikan master dan doktoralnya di Amerika Serikat. Jadi spending time 6 tahun di Amerika Serikat. Jadi wajar kalau dia punya literasi yang lebih baik, karena kesempatan sekolah yang lebih banyak ya. Apalagi ilmunya juga bermacam-macam. S1-nya manajemen, S2-nya public policy, S3-nya ilmu politik. Jadi wajar ya. Jadi saya kira saya tidak ingin mendegradasikan Presiden Jokowi, tapi wajar kalau soal literasi, kemampuan referensi ini Anies bisa lebih unggul di sana ya. Jadi itu sesuatu hal yang biasa saja. Tapi kalau singa panggung, singa podium ya sama Habib Rizik, Habib Bahar ya nggak ada apa-apanya ya. Karena Habib Rizik, Habib Bahar adalah singa panggung, singa podium, dan mereka sangat merasa comfort dengan ilmunya. Karena mereka bicara dalam spektrum keilmuan dia yang sangat mumpuni. Kalau Anies Baswedan sebagai pejabat kan harus ngomong apa aja. Tapi kelebihan Anies adalah dia juga ngomong tanpa teks. Ya, ngomong tanpa teks, dan dia berusaha mengingat-ingat angka, karena ketika bicara di Syarikat Islam itu dia bicara tentang ekonomi ya, tentang UMKM ya, UIMKM ya, usaha usaha mikro, kecil dan menengah ya. Jadi saudara sekalian, nanti pada gilirannya kita juga harus melihat bagaimana kualitas pidato seorang Ganjar Pranowo, kualitas pidato seorang Prabowo Subianto. Jadi pidato-pidato yang benar-benar ada isinya tapi tanpa teks, sekadar perbandingan, dan nanti biar adil kan begitu, nanti kita muat. Tapi kalau pidato sambutan dengan teks dan lain sebagainya, atau cuma sekadar pidato yang tidak ada isinya ya, wah itu menurut saya kita tidak bisa apple to apple. Jadi Anies berusaha mengisi pidato di depan Syarikat Islam ini dengan mengkontekstualisasikan apa yang dia kerjakan dengan apa yang dilakukan Syarikat Islam yang
lebih banyak bergerak di usaha-usaha kecil dan menengah, usaha mikro kecil dan menengah. Karena sebenarnya ketika Syarikat Islam ini menjadi sebelumnya Syarikat Dagang Islam, memang motif paling utamanya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi umat ya, ketika dibangun oleh Haji Saman Hudi. Tapi kemudian dia menjadi gerakan politik. Kalau tidak salah, Syarikat Islam ini adalah salah satu yang pertama kali mengucapkan Indonesia merdeka ya. Jadi perkumpulan Syarikat Islam ini ya yang langsung menuntut Indonesia merdeka. Nah, coba kita sedikit bacakan sebelum nanti Sobat Era sekalian pengen lihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan mengenai Syarikat Islam dan bagaimana dia berpidato. Ya kalau saya katakan lebih baik, jauh lebih baik dari Jokowi, bukan saya ingin mendegradasikan Presiden Jokowi ya, tetapi justru kita harus bahagia mendapatkan calon-calon presiden yang jauh lebih baik, paling tidak dalam satu aspek tertentu dibandingkan incumbent. Jadi jangan baper juga ya kan, karena kita harus mendapatkan pemimpin yang harus jauh lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya. Karena harusnya sunatullah, harusnya Jokowi lebih baik dari SBY, SBY lebih baik dari Megawati, Megawati lebih baik dari Gus Dur, Gus Dur lebih baik dari Habibie, Habibie lebih baik dari Pak Harto, Pak Harto lebih baik dari Bung Karno. Kan harusnya begitu sunatullahnya. Tetapi tentu kita tidak bisa linear begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik, ya tentu kita harus syukuri, karena berarti regenerasi kepemimpinan kita jauh lebih baik ya, jauh lebih sehat, jauh lebih regeneratif ya. Oke, sahabat Era sekalian, coba kita sedikit tengok apa itu Syarikat Islam ya. Jadi Syarikat Islam disingkat SI atau Syarikat Islam dahulu bernama Syarikat Dagang Islam, memang disingkat SDI ya. Didirikan pada tanggal 16 Oktober, benar kan? 1905 oleh Haji Saman Hudi. 16 Oktober itu adalah terakhir Anies Baswedan ya. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Oke. Pada awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September 1912. Berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokro Aminoto menghadap Notaris B. Terkuile di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru ya, 1912 ya. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Selanjutnya, karena perkembangan politik dan sosial SI bermetamorfosis menjadi organisasi gerakan yang telah beberapa kali berganti nama, yaitu Sentral Syarikat Islam disingkat CSI tahun 1916, Partai Syarikat Islam PSI ya, bukan Partai Solidaritas Islam, Solidaritas Indonesia tahun 1929, Syarikat Islam SI tahun 1973 karena keluar dari Majelis Tankim ke-33 tahun 1972 di Majalaya, dan pada Majelis Tahkim Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003. Namanya diganti menjadi Syarikat Islam disingkat SI. Sejak kongres tersebut, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam yang masih ada dan tetap bertahan hingga sekarang disebut Syarikat Islam Indonesia. Sejak Majelis Tahkim ke-40 di Bandung pada tahun 2015 telah mengukuhkan Dr. Hamdan Zulfa SHMA sebagai Ketua Umum Lajna Tanfiziyah. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Syarikat Islam kembali ke khitannya sebagai gerakan dakwah ekonomi ya. Oke. Tentang kapan tanggal berdirinya Syarikat Dagang Islam memiliki beberapa versi tergantung siapa pendirinya pertama kali. Berdasarkan pendapat Saman Hudi yang dia sampaikan pada tahun 1955 kepada Tamar Jaya dan tertulis pada majalah Daulah Islamiyah nomor 1 Januari 1957, dia mengatakan bahwa SDI sendiri telah dia lahirkan pada tanggal 16 Oktober 1905
Akan tetapi bila mengikuti versi bahwa pendiri SDI adalah Tirto Adi Suryo ya, maka SDI dimulai sejak rapat perdana pada tanggal 27 Maret 1909 di kediamannya yang berada di Buitenzorg ya. Meskipun begitu, organisasi ini baru secara resmi berdiri pada saat dua cabang telah terbentuk di Batavia dan Buitenzorg pada tanggal 5 April 1909. Sebelumnya Suryo sendiri telah mendirikan Sarekat Priai pada tahun 1906 yang bertujuan menampung kaum priai pribumi dan mendirikan study fund atau lembaga bantuan dana pendidikan yang terpusat di Betawi untuk memajukan pribumi. Jadi sahabat era sekalian, itu tadi ya. Jadi kalau kita patokannya Haji Saman Hudi, ya inilah yang diperingati oleh Sarekat Islam sekarang di bawah kepemimpinan Hamdan Zulfa. Jadi sahabat era sekalian, tentu kita berharap Sarekat Islam banyak memberikan sumbangan kepada bangsa ini, ya. Walaupun gerakannya lebih pada berorientasi kepada ekonomi, ya, pengembangan ekonomi umat, tetapi tentu tidak lepas dari perpolitikan yang ada. Dan saya membayangkan Sarekat Islam tentu akan menjadi salah satu motor penggerak ya dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dan wakil presiden. Bayangan saya begitu ya. Jadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan sekali lagi memang inilah konsekuensi ya dari semangat yang ada di wing kanan dalam spektrum politik Indonesia yang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi 2 periode seperti diabaikan, ya kan? Indonesia ini dibangun oleh dua wing besar, wing Islam kanan dan wing nasionalis di kiri, ya. Jadi kalau wing kanan terus ke kanan itu bisa jadi kelompok-kelompok ekstrim kanan. Kalau kiri terus bisa jadi kelompok ekstrim kiri. Karena itu yang kita butuhkan kanan moderat dan kiri moderat. Maka kemudian jadilah Indonesia ya, jadilah mereka berdialog, jadilah Pancasila. Tetapi sekali lagi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terasa sepertinya kiri dominan dan kanan terkapar. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan heran semangat antitesis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi adalah semangat kanan. Jadi itu adalah sunatullah ya, hal yang masuk akal saja karena tidak bisa dibohongi. Ketika semangat Presiden Jokowi lebih pada tengah kiri, maka semangat oposisional pasti tengah kanan. Itu sunatullah. Demikian pula sebaliknya dan biasa saja segala sesuatu itu dipergilirkan dalam kepemimpinan dan ini hal yang menurut saya ya kita pahami sebagai sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan lebih lanjut. Sahabat era sekalian, persisnya pidato Anies Baswedan, dengarkan ini yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya baru datang tadi lewat di depan sana, deretan bisnya luar biasa banyaknya. Dari seluruh wilayah datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Dr. Rahmat Gobel, yang saya hormati, yang kita banggakan, abang saya, Presiden Lajnah Tanfiziah Sarekat Islam, Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan,
dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam Bapak Ahmad Fahrizal, Ketua Majelis Syar'i Syarikat Islam Kiai Haji Sodikun, juga Sekjen Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam, ini juga sahabat saya Bang Ferry Juliantono, Wakil Presiden Lajnah Tanfiziyah, ini tokoh Betawi, budayawan Betawi kita, Bang Sam Haisi. Yang saya hormati Direksi Bank Syariah Indonesia Bapak Anton Soekarna, juga para ketua Syarikat Islam wilayah se-Indonesia yang hadir bersama di sini, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Ibu kota Jakarta, Masjid Istiqlal, pusat-pusatnya Indonesia hari ini mendapatkan keberkahan karena ribuan datang dari berbagai penjuru Indonesia memasuki Jakarta untuk sebuah tabligh akbar. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat bisa menjadi saksi bagaimana Syarikat Islam kembali mewarnai ibu kota kita hari ini. Syarikat Islam sebagai organisasi pertama yang muncul 1905, di saat pada masa itu membangun organisasi seperti ini adalah sesuatu yang unik, aneh. Pada waktu itu SI hadir membawa kebaruan. Syarikat Islam perjalanannya panjang, 97 tahun, bukan 97, 117 tahun. 117 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan selama 117 tahun ini jejaknya luar biasa. Saya ingin sampaikan pada semua organisasi yang punya usia panjang biasanya cenderung menengok ke belakang. Syarikat Islam usianya 117 tahun, tapi Syarikat Islam belumlah organisasi tua. Syarikat Islam harus memandang ke depan bahwa Syarikat Islam masih punya masa pengabdian, masa pemberian manfaat bagi kemajuan umat yang panjang di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan. Karena itu 117 ini disyukuri sebagai babak periode di mana Syarikat Islam menjadi bagian penting dari umat. Tapi ke depan insya Allah di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Hamdan Zulfa, Syarikat Islam akan mengambil peran yang makin penting lagi di Indonesia dan umat Islam ke depan. Takbir, Allahu Akbar. Yang dibahas hari ini saya dengar banyak yang terkait dengan perekonomian. Ini adalah aspek yang harus kita perkuat. Dan sesungguhnya Syarikat Islam sudah memikirkan ini ketika dulu menjadi Syarikat Dagang Islam. Pada saat itu sudah melihat kekuatan ekonomi sebagai aspek yang harus ditumbuhkan. Kami di Jakarta berpandangan yang sama. Di DKI Jakarta kita mengikhtiarkan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang kecil harus besar, tapi yang besar makin besar juga. Dengan begitu semua bergerak, semua tumbuh. Di Jakarta ini, Bang Hamdan, sebelum ada approach baru yang punya izin usaha mikro kecil itu hanya 58.000 yang punya izin usaha. IUMK namanya, izin usaha mikro kecil. Kenapa sulit berkembang? Satu, dibatasi aturan zonasi. Kalau bukan zona usaha tidak mendapatkan izin usaha. Nah, puluhan ribu ibu rumah tangga punya usaha di rumahnya, bikin catering,
bikin makanan, bikin segala macam. Mereka tidak punya kantor khusus di rumahnya. Mau mengajukan kredit, mau mengajukan pinjaman, semua membutuhkan izin usaha. Pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha karena bukan di daerah untuk usaha. Ini namanya pemerintah menutup pintu struktural untuk kemajuan. Alhamdulillah sekarang di Jakarta seluruh wilayah diizinkan untuk mendapatkan tempat izin usaha mikro dan kecil di Jakarta. Takbir, Allahu Akbar. Karena kalau itu tidak dibuka, yang kecil tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Yang kedua, akses pasar. Bapak Ibu sekalian, akses pasar itu semua usaha mikro itu perlu pengantaran, perlu delivery. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tamrin, itu dulu Jalan Tamrin pernah ditutup, tidak boleh untuk motor. Kalau tidak boleh untuk motor itu artinya apa? Pengantaran pesanan dari rumah-rumah itu ke kantor-kantor tidak bisa jalan. Satu hari di Jalan Jenderal Sudirman jumlah pengantaran menggunakan motor jumlahnya 500.000. Per hari 500.000. Seluruh Jakarta delivery per hari 14,5 juta delivery per hari. Di jalan situ aja 500.000. Ketika motor-motor ojek tidak boleh masuk wilayah itu, artinya pesanan-pesanan yang datang dari wilayah itu tidak bisa diantarkan. Artinya rumah tangga yang punya usaha mikro kecil tidak bisa masuk ke pasar itu, ditutup. Yang bisa melayani yang sudah besar-besar di sana. Alhamdulillah itu dibuka sehingga ratusan ribu rumah tangga di Jakarta bisa kembali mengirimkan hasil kerjanya, hasil produksinya ke pasar-pasar di sana. Buka. Ini yang saya maksud dengan membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Dibuka pintunya. Dibuatkan izin, diberikan kesempatan, diberikan akses pasar, dan lalu ketika pandemi kemarin ada hikmahnya. Kita berbondong-bondong mendatangi warung-warung di seluruh Jakarta. Rumah tangga diizinkan untuk datang ke kelurahan ngurus yang namanya IUMK. Di kelurahan, itu ibu-ibu rumah tangga, Pak Hamdan, ngantri membawa seluruh dokumen untuk dapat IUMK. Dan dalam kurang dari 1 tahun di Jakarta ini, dari yang tadi jumlahnya 50 ribuan, kemudian sekarang menjadi lebih dari 280 ribu usaha yang memiliki izin di seluruh Jakarta. Lompat 5 kali lipat. Begitu mereka punya IUMK, bagi NPWP mereka bisa ikut di pasar digital. Pesanan bisa dari mana-mana. Warung-warung kaki lima pun pesanannya bisa online. Saya pernah mengalami ini. Saya mampir di warung pecel lele. Kira-kira 8:30 malam. Sudah nunggu, pesen. Lama sekali nggak datang-datang nih pesanan. Jadi saya akhirnya tanya, ini kok lelenya tak kunjung datang. Pecelnya tak kunjung datang, lapar pula kita. Tolong ditanyakan. Tidak lama kemudian pemiliknya datang. Maaf Pak Gub, ini lagi nuntasin pesanan online. Di samping warung itu ada banyak ojek. Nampaknya seperti pangkalan ojek. Ternyata bukan pangkalan ojek. Itu ojek-ojek yang mau ngambil pesanan dari warung pinggir jalan. Artinya apa? Warung pinggir jalan yang dulu mengandalkan orang datang dan makan di sana, sekarang dia menggunakan IUMK, punya NPWP, tersambungkan dengan pasar yang besar, mereka melayani pelanggan-pelanggan yang jauh lebih luas. Kesejahteraannya meningkat, lompat mereka itu. Tidak mengandalkan orang datang. Dulu kalau hujan berarti warung sepi. Sekarang kalau hujan warungnya lebih ramai. Kenapa? Nggak ada yang datang, pesen online. Kenapa? Hujan. Dulu kalau hujan nggak ke warung, kalau sekarang kalau hujan pesen online. Ibu sekalian, ikhtiar kita untuk memperkuat yang kecil itu harus kita kerjakan terus. Nah, saya melihat apa yang dikerjakan Syarikat Islam hari ini dengan banyak kerjasama, banyak perhatian, insya Allah akan mempercepat kebangkitan ekonomi umat. Bukan hanya skala makro, tapi di tingkat keluarga. Kami di Jakarta
siap ikut mendukung apa yang dikerjakan oleh Syarikat Islam ini? Kalau boleh nanti Pak Hamdan dengan tim di DKI, apa yang kita bisa ambil dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Syarikat Islam. Sehingga yang kecil itu tumbuh menjadi besar. Dan kalau yang kecil tumbuh besar, otomatis yang besar pun akan tumbuh berkembang. Ini ikhtiar kita untuk menghadirkan keadilan sosial. Jangan sampai kue yang begitu besar ini hanya dibagi untuk sekelompok orang saja. Hanya dibagi untuk 1-2 kalangan saja. Kue ini harus dibagi rata dengan seluruh kalangan di Indonesia. Dan itu artinya pemerintah ambil peran. Jangan sampai sebagian kita menjadi penonton, sementara yang lain menjadi penikmat. Kita ingin semua mendapatkan kesempatan yang sama, apalagi bagi Syarikat Islam yang sejak awal memperjuangkan kebangkitan, sejak awal menginginkan kesetaraan. Ketika muncul Syarikat Dakwah Islam Haji Samanhuri di Solo, waktu itu adalah sebuah gerakan yang memiliki visi yang luar biasa ke depan. Insya Allah ke depannya Syarikat Islam makin maju, makin berkembang. Insya Allah gerakan ekonominya makin menguat. Dan insya Allah menjadi salah satu instrumen penting bagi kebangkitan ekonomi umat, ekonomi Indonesia. Dan bila ekonomi umat itu tumbuh, ekonomi Indonesia otomatis akan tumbuh karena porsi besarnya ada di sini. Kepada seluruh keluarga besar Syarikat Islam, izinkan saya mengucapkan selamat milad. Perjalanan panjang ke depan masih perlu ditorehkan dengan peristiwa-peristiwa dan karya-karya bersejarah. Masa lalu adalah kenangan membanggakan. Masa depan adalah kesempatan untuk membuat bangga umat. Dan insya Allah Syarikat Islam akan menjadi bagian instrumental di sana. Kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya ingin sampaikan terima kasih. Karena kalau lihat pembagian porsinya ini banyak ibu-ibu di sini kelihatannya. Betul, banyak ibu-ibu ya. Ini dari lihat pembagian softnya ini, bapak-bapak ini minoritas di sini bapak. Mayoritas nih ibu-ibu ini semua. Ibu-ibu apalagi udah bergerak perekonomian, luar biasa. Ibu-ibu ini Pak, dari pengalaman kami di Jakarta, itu adalah motor penggerak. Kami bersama ibu-ibu Pak Hamdan membuat program pendataan. Ibu-ibu ini jadi surveyor di kampung-kampung. Lebih hebat daripada surveyor manapun yang ada di Indonesia. Karena dia tahu persis isi tetangganya. Dia tahu persis isi lingkungannya. Tidak bisa jawab aneh-aneh. Karena mereka lah kekuatan. Insya Allah ibu-ibu Syarikat Islam menjadi bagian dari kemajuan ini. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekaligus juga ini kesempatan saya mohon pamit. Khususnya kepada para aktivis Syarikat Islam di Jakarta. Ini ketuanya Bang Eki Pitung nih. Bang Eki. Saya mohon pamit. Satu, saya akan meneruskan perjalanan. Karena juga saya ada, ini weekend terakhir saya bertugas di Jakarta. Saya pekan depan akan selesai. Karena itu saya mohon pamit dari tugas ini. Memang telah selesai menugaskan tugas di Pemprov DKI Jakarta. Tapi insya Allah tidak selesai di dalam menjalankan tugas untuk Jakarta dan Indonesia. Bismillah kita jalan terus. Bismillah jalan terus. Dan kita berkeinginan untuk bisa kerja bersama di masa yang akan datang. Saya berharap sekali bahwa silaturahmi yang selama ini kita jaga, silaturahmi ini kita bangun, bisa kita jaga terus ke depan. Saya terlewat dari tidak menyebut ini. Ketua Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, Ibu Valina, terima kasih. Saya beberapa waktu yang lalu hadir di acara Rakernas ya waktu itu ya. Munas ke-11 PP Wanita Syarikat Islam. Ini pilarnya ini, wanita Islam, wanita Syarikat Islam. Saya mohon pamit, bila ada salah selama saya bertugas di Jakarta mohon dimaafkan.
Dan insya Allah perjalanan panjang ke depan kita siap lewati bersama-sama. Insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.